Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Romiati dari SMP Negeri 9 Merlong. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Amirin selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Nana Sofiana selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Dayu Yesi Hamida, yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan tahap pra-observasi. Berikut pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Dayu. Selamat pagi Bu Eka. Apa kabar Bu Dayu? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Ibu Dayu, apakah ada waktu? Alhamdulillah hari ini saya tidak ada jam mengajar, jadi saya ada waktu. Baik Bu Dayu, di sini pada kegiatan pra-observasi seperti sebelumnya saya sampaikan, saya akan supervisi di kelas Bu Dayu nantinya. Nah, kegiatan supervisi ini bertujuan untuk membantu Bu Dayu dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mengajar Bu Dayu nantinya. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan melihat kesiapan Ibu Dayu dalam melaksanakan pembelajaran besok. Begitu ya Bu Dayu? Baik Bu. Oke Bu Dayu, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan setelah kita sharing-sharing nantinya? Dari hasil sharing ini sebenarnya banyak sekali yang saya harapkan, terutama dari hasil ini mungkin saya dapat bertukar pikiran sama Bu Eka bagaimana cara memperbaiki saya mengajar di dalam kelas. Oke, berarti Ibu kita bisa sharing aja Bu ya, bagaimana cara kita mengajar di kelas nantinya. Kalau boleh tahu untuk observasi nanti materi apa yang akan Ibu ajarkan? Kebetulan saya akan mengambil materi menulis teks cerpen di kelas 9. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya saya sebenarnya sini akan menggunakan media film cerita pendek. Setelah mencermati film dan mencermati materi, saya mengharapkan siswa dan siswi kelas 9 ini dapat menulis cerpen sesuai dengan kaidah dan struktur kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Oh baik, Ibu telah menetapkan tujuan pembelajaran dengan baik. Bagaimana kesiapan Ibu untuk pembelajaran nantinya? Untuk persiapan pembelajaran ya saya lakukan sudah mencapai sekitar 70% ya. Dimulai dari tahap observasi masalah, kemudian saya membuat rencana pembelajaran yaitu RPP, kemudian menyusun LKPD, dan selanjutnya adalah tahap evaluasi. Wah, Ibu Dayu sudah lengkap sekali ya Bu ya, dari RPP, LKPD, dan evaluasi. Kira-kira Ibu ada merasa kesulitan tidak untuk melakukan observasi ini? Untuk observasi yang akan saya lakukan sebelumnya, saya pasti akan mengalami kendala kesulitan yang diantaranya yaitu bagaimana cara membuat siswa itu mudah atau memahami tahapan menulis cerpen dengan baik dan benar sesuai dengan aspek dan kaidah kebahasaannya. Oke, berarti bagaimana triknya ya Bu ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak mengalami kesulitan seperti itu, trik Ibu Dayu seperti apa? Ya. Kebetulan nanti saya akan membagi pelajaran dalam bentuk kelompok, masing-masing siswa itu ke dalam 3 kelompok, masing-masing 5. Itu nanti jika ada kendala bagi siswa dalam pengerjakan tugas ini, saya akan berkeliling, memantau, dan bertanya kepada siswa di manakah letak kesulitannya atau bagaimanakah bagian yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Oke, itu bantuan yang Ibu berikan kepada anak-anak nantinya ya Bu ya. Karena anak-anak tadi yang Ibu bilang ada yang mudah, ada yang sedang gitu ya Bu di kelas Ibu, dan ada yang sudah mahir. Jadi akan Ibu berikan bantuan gitu ya Bu ya. Baik Bu Dayu, saya lihat Ibu telah memiliki kesiapan pembelajaran yang sangat detail. Apakah saya mau tahu apakah Ibu masih ada kekurangan untuk pembelajaran besok yang akan dilakukan? Kebetulan saya belum menyelesaikan pada tahap evaluasi pembelajaran. Kapan kira-kira Ibu akan menyelesaikannya? Mungkin setelah ini atau besok. Apakah Ibu memerlukan bantuan? Untuk sejauh ini saya cukup berdiskusi dengan sesama rekan guru, yaitu kebetulan ada guru bahasa Indonesia di sini yaitu Bu Nopi. Kemudian saya akan mencoba mencari referensi lain dari Google atau mungkin akan bertanya kepada teman sejawat. Oke, baik sekali Bu Dayu ya. Ibu Dayu sudah mempunyai tenggat waktu dan mempunyai pandangan siapa yang akan Ibu tanyai atau meminta bantuannya Bu ya. Nah Bu Dayu, Ibu telah menceritakan persiapan pembelajaran yang
akan Ibu lakukan dengan baik dan detail. Nah, Ibu, dari pembelajaran ini kan ada beberapa kompetensi. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu ingin kembangkan dalam pembelajaran ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua itu kompetensi emosional, sosial emosional. Kenapa itu dengan kompetensi pedagogik dan sosial emosional? Yang pertama itu kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan cara guru mengajar. Di sini agar siswa dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Jadi guru di sini akan mungkin mencari strategi atau model pembelajaran maupun media yang cocok untuk pembelajarannya. Misalnya strategi guru sini akan menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian untuk medianya mungkin kita akan mengaplikasikan media elektronik seperti mungkin pemakaian PowerPoint, atau karena ini berkaitan dengan cerpen saya akan menggunakan film pendek yang akan ditayangkan pada PowerPoint. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional di sini saya menyadari saya sebagai guru belum dapat mengontrol emosi dengan baik. Emosi saya masih naik turun dalam menghadapi siswa yang bermacam-macam karakter. Baik Bu Dayu, saya simpulkan Bu Dayu ada dua kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial emosional yang untuk menghadapi keberagaman karakter siswa ini ya Bu Dayu ya. Nah, insya Allah kalau misalnya saya bisa, insya Allah saya bantu ketika tahap observasi dan pasca observasi. Terkait kompetensi itu, strategi apa nih agar Ibu Dayu dapat mencapai kompetensi itu? Saya akan menyiapkan perangkat saya dengan sebaik mungkin. Mungkin saya juga akan menyiapkan model pembelajaran. Biasanya kan karena ini menulis, biasanya itu siswa akan memecahkan masalah, jadi saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian untuk medianya saya akan menggunakan media yang efektif. Biasanya kalau cerpen itu berkaitan dengan tulisan atau karangan, jadi saya akan memutarkan sebuah video cerita pendek. Kemudian juga saya akan menggunakan LKPD yang sesuai dengan kategori atau karakteristik siswa. Bagus sekali Bu Dayu ya, jadi dari RPP, terus mode pembelajaran, dari LKPD-nya, medianya semua sudah Ibu variatifkan, sangat bagus Bu. Lalu itu kan untuk kompetensi pedagogi, bagaimana dengan kompetensi sosial emosionalnya Bu? Strategi apa yang Ibu lakukan? Strategi yang akan saya lakukan, saya akan menyiapkan fisik dan psikis saya agar dapat mengontrol emosi. Mungkin juga di dalam kelas juga saya akan memberikan jeda. Mungkin juga bisa Bu, seperti ice breaking. Biasanya kan anak-anak itu kurang berminat dalam belajar. Itu juga akan membuat emosi dari guru itu naik turun. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ice breaking, mungkin kita akan membangkitkan suasana di kelas, termasuk mungkin mood saya saat mengajar. Bagus sekali Bu Dayu ya, jadi ice breaking sebagai pencair suasana nih. Iya. Jadi awalnya kurang nyaman, jadi anak-anak jadi semangat gitu ya Bu ya. Dan gurunya juga nyaman. Oke, untuk rencana pembelajaran ini kapan akan Ibu laksanakan? Untuk rencananya setelah perangkat-perangkatnya selesai, mungkin sesuai jadwal hari Senin. Hari Senin ya Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar. Sekian dari saya, karena saya rasa persiapan Ibu udah sangat matang. Nah, terima kasih banyak Bu Dayu atas tahap pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi pada hari Senin. Terima kasih. Sekian tahapan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Dayu Yesi Hamidah, di mana observasi akan dilaksanakan pada hari Senin. Terima kasih. Baiklah, seperti biasa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar materi yang disampaikan oleh gurunya masuk dengan baik dalam pikiran kita. Oke, untuk kelas, tolong disiapkan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillah.
Tangan. Apa? Bilang untuk cerpen. Kemudian struktur cerpen ada berapa? Nasma? 4. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Kajiannya hari ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari cerpen. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu ada 4.6.1 menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen. Yang kedua, mengembangkan cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Oke, untuk tujuan pada pertemuan kedua yang nomor 1, setelah menyimak film cerita pendek atau mencermati materi, peserta didik dapat menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen secara terperinci. Kemudian yang kedua, setelah menyimak film pendek dan mencermati materi cerpen, peserta didik dapat mengembangkan cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasaan cerpen secara sistematis, berarti berurutan. Sampai sini pertanyaan? Ya? Ya. Berjudul jangan terjebak. Ada orang di sekolah. Ada sebuah multivitamin yang bisa membuat orang yang meminumnya menjadi lebih cerdas dan bisa mendapatkan nilai bagus di ujian. Beberapa siswa Apa ya? Kemudian karakternya apa? Tadi beberapa tokoh tersebut adalah anggota OSIS yang ingin apa? Yang ingin mencari kebenaran tentang obat apa tadi? Obat apa? Multivitamin digunakan. Siapa? Tani, Gresia, Mutiara, Zi, sekali risal. Penulisan paragraf disesuaikan dengan struktur cerita pendek. Penulisan paragraf disesuaikan dengan konfliknya apa? Teman seseorang yang tenggelam ya? Ya, itu konflik masalahnya ya. Kenapa? Karena mandi di sungai. Karena mandi di sungai. Oke, solusi ya. Tapi tetap tugasnya adalah tugas individu tugas masing-masing ya. Kira-kira apa yang akan kalian buat? Nanti kalian pikirkan, kalian diskusikan. Boleh keluarkan gawainya. Ya. Jadi itu tugas individu, silahkan dibuat namanya masing-masing. Di depan kita harus ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Sudah sampai tahap mana? Sampai bagian mana? Sudah melanjutkan? Sudah sampai? Apa hukumannya? Hukumannya kalau salah? Tidak. Bertanggung ya? Ya. Hukumannya di hari selanjutnya lagi. Nanti kamu bisa sebut kan? Ya. Sebelum kita lakukan ini kita akan membahas diskusi, setelah itu kita akan masuk ke mediasi. Yaitu kita akan menempelkan hasil karya yang kita buat hari ini ke dalam majalah dinding yang ada di sekolah kita. Gunanya untuk apa? Agar semua lingkungan masyarakat ya atau siswa-siswi di SMP Negeri 9 bisa membaca hasil karya cerpen kamu ya. Kita katakan oke. Konsentrasi dimulai. Gajah Tuanya mengabari bahwa hari ini akan ada tamu spesial yang datang ke rumah. Diminta menanggapi cerpen yang mengomentari cerpen yang dibaca cerpennya sangat bagus.
Mie gorengnya tidak enak, telurnya sambil memainkan. Walaupun demikian, saya memiliki motivasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Bagaimana karakter tokoh utama? Ya, Marja, Maria. Tidak heran Bapak atau Ibu Guru menjadikan mereka sebagai teladan bagi siswa yang lain. Ceritakan data tapi yang satu siswa proyek besar adalah sebenarnya artinya mengatakan Ayo Nanda. Ayo sayangnya. Ayo tertib, tertib. Tertib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berinya salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib. Ayo kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama rekan saya Ibu Dayu Yesi Hamida dari observasi yang saya lakukan di kelas Bu Dayu yang dilaksanakan hari Jumat kemarin. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Ibu Dayu apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Apakah Bu Eka ada waktu hari ini? Ada Ibu. Ibu ingin membincangkan masalah observasi kemarin Ibu? Iya, sebelumnya saya meminta waktu dari Bu Eka. Saya akan membincangkan atau mengetahui hasil review dari Bu Eka kemarin. Baik Bu Dayu, dalam obrolan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari saya? Oke, untuk observasi kali ini saya mengharapkan saya ingin mengetahui bagaimana hasil observasi yang telah dilakukan Ibu Eka di saat saya melakukan praktik pembelajaran kemarin. Oke, jadi Ibu ingin melihat, menanyakan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sudah berlangsung baik atau tidak ya? Iya, apakah Sebelumnya saya tanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah supervisi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya cukup lega. Dan itu juga kebetulan ada bantuan dari Bu Eka bagaimana cara menangani siswa, bagaimana cara memilih strategi, dan bagaimana cara mengatur sosial emosional. Oke Bu, apakah dalam rencana yang telah kita obrolkan pada tahap praobservasi terlaksana semua pada kegiatan observasi kemarin Bu? Pada tahapan observasi kemarin atau praktik kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana sesuai rencana. Dari pemakaian strategi, media, dan tahapan evaluasi sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan atau saya rancang. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Semua yang telah Ibu rancang terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran Ibu? Apakah sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran kemarin yang setelah saya ujikan mengenai pembelajaran PPL terhadap materi teks cerpen itu sudah cukup baik, sudah terlaksana dan hasilnya cukup juga baik, dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga media yang saya gunakan juga sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan daya imajinasinya. Bagus sekali Bu Dayu, tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan sudah tercapai dengan baik ya. Nah sekarang mari kita identifikasi nih. Nah apa yang menurut Ibu sudah baik dan Ibu ingin terus pertahankan dari pembelajaran Ibu kemarin? Oke, yang sudah cukup baik dari apa yang saya laksanakan yaitu pada tahap mengajar, saya sudah berbasis kepada siswa karena memang kita harus berbasis pada siswa, bukan sekarang teacher center lagi. Kemudian untuk tahapan selanjutnya mungkin saya akan mencari atau mengembangkan media yang paling cocok untuk berbagai karakter materi, kemudian juga strategi yang paling cocok untuk materi untuk selanjutnya. Oke
Oke, Ibu udah merasa baik tetap terhadap media, terus strategi, gak Ibu. Terus apakah Ibu masih merasa ada yang kurang dan perlu ditingkatkan? Ya, untuk yang perlu saya tingkatkan mungkin dari segi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemarin kan saya menggunakan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan karakter atau tingkatan dari siswa. Kalau yang sekarang saya akan mencoba mengembangkan LKPD yang berbasis hot atau LKPD untuk jenjang berpikir tingkat tinggi pada siswa. Baik Bu Dayu, tadi saya tangkap bahwa Ibu kekurangannya masih di LKPD, tapi Ibu mencoba kalau kemarin berdasarkan karakter siswa, Ibu ingin meningkatkan lagi dengan LKPD yang berbasis HOTS ya Bu ya. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak selain yang Ibu sebutkan tadi? Untuk strategi pengembangan LKPD ini saya akan mengikuti pelatihan PMM atau Papua Merdeka Belajar, kemudian saya akan mengikuti MGMP. Di situ kan banyak sekali perkumpulan guru-guru bahasa Indonesia. Kemudian juga saya akan mencari referensi lain dengan cara melihat Google atau bertanya dengan rekan sejawat maupun rekan-rekan guru di sini. Oke, bagus sekali ya Ibu. Nah, selain itu saya kapan rencana Ibu untuk melaksanakannya, merealisasikannya? Untuk tahap ini mungkin akan saya lakukan secepatnya karena lebih cepat lebih baik, seperti mengikuti MGMP mungkin karena di sini kan jadwal MGMP-nya sebulan sekali. Jadi saya akan lebih cepat. Oke, berarti Ibu udah terencana dengan baik ya. Oh, kalau misalnya saya boleh saran, Ibu bikin apa ya, seperti not-not gitu Bu. Jadi Ibu bisa terpampang jadwal-jadwal Ibu sehingga Ibu lebih terjadwal gitu ya Bu ya. Nah, dari sini siapa sih yang menjadi sumber inspirasi Ibu atau yang memotivasi Ibu agar Ibu mau untuk semangat gitu mengembangkan diri Ibu? Ya. Untuk sumber motivasi yang pertama yang pasti ada siswa. Ya, yang kedua itu di sini rekan-rekan guru atau teman sejawatnya yang siap sedia membantu dan kepala sekolah. Oke, berarti motivasi utama Ibu adalah siswa. Bagaimana Ibu bisa membuat pembelajaran yang menarik selanjutnya untuk siswa ya Bu ya. Semangat untuk terus mengembangkan diri. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk siswa-siswa kita nantinya. Nah, dari perbincangan kita ini apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu Dayu? Tidak, insya Allah tidak. Jadi Bu Dayu sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademi ini dengan sempurna, yaitu dengan tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini saya harapkan dari kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu, bermanfaat juga untuk siswa-siswa nantinya. Semoga kita sebagai guru menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Dan saya juga berterima kasih pada Ibu karena saya diberikan kesempatan untuk mensupervisi dan mengcoaching Ibu. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Dayu. Semoga dari obrolan kita ini Ibu dapat ambil manfaatnya ya Bu. Sekian Ibu. Terima kasih ya Bu Dayu. Sama-sama Bu Eka, karena banyak telah membantu dan memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi saya. Demikian kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik yang saya telah laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.